Kejawen seringkali dilekatkan dengan hal-hal klenik, mistik, bahkan dianggap sesat. Pandangan seperti inilah yang akhirnya membuat banyak orang masa kini merasa enggan, bahkan takut untuk mengenalnya lebih dekat. Padahal di balik stigma itu, kejawen menyimpan kearifan dan tata laku yang sebenarnya sangat kaya nilai. Jika kita sedikit mau belajar tentang kejawen, pertama tentu yang kita harus tahu adalah apakah kejawen itu agama, keyakinan, atau hanya sekedar warisan suku dan budaya. Atau mungkin hanya praktik-praktik dan ritual mistik yang kuno dan menakutkan. Kalau menurut saya, kejawen lebih tepat dipahami sebagai konsep spiritual, yaitu cara orang Jawa dalam memandang dan menjalani hidupnya. Kejawen memang tidak memiliki kitab suci seperti agama-agama formal di Indonesia. Namun, orang Jawa itu memiliki bahasa sandi dan simbol yang hadir bahkan hampir dalam setiap sendi kehidupannya. Kadang simbol itu berupa lisan atau biasa disebut dengan sanepo, kadang berupa tindakan yang disebut laku, kadang pula berwujud dalam benda dan seni. Semua itu adalah cara-cara halus orang Jawa mewariskan ajaran tanpa harus tertulis. Ia lebih berupa praktik daripada teori, lebih menyentuh rasa dan kesadaran daripada sekedar menghakimi. Dari ajaran yang tersirat inilah lahir panduan laku utama yang disebut tata krama, yaitu sebuah aturan hidup yang luhur. Tata krama inilah yang diharapkan melahirkan pribadi Jawa yang hanjawani, berakhlak terpuji, halus budi pekertinya, serta selaras dengan sesama dan alam semesta. Jadi kejawen itu bukan hanya soal-soal ritual atau tradisi. Ia adalah konsep spiritual atau jalan hidup yang terus mengajarkan harmoni, kesadaran, dan keluhuran budi. Dan inilah yang membuat ajaran kejawen tetap relevan hingga hari ini. Meskipun zaman terus berubah, nilai-nilainya tetap dapat menjadi penuntun dalam membentuk jati diri bangsa yang selaras dan penuh harmoni. Nah, maka dari itu, jangan takut belajar kejawen.